Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya ajak Anda mengikuti perjalanan umroh kami selama 9 hari di Madinah dan Makkah bersama El Haramain Wisata. Perjalanan kami mulai dari kota Bogor sekitar pukul jam 11 malam. Melalui bis charteran kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Sebelum sampai di Bandara Soekarno-Hatta, kami diundang oleh tim El Haramain ke Indonesia Sky Lounge untuk pemantapan niat umroh maupun koordinasi bagasi. Perjalanan ibadah umroh, keluar dari hotel sampai dengan masuk ke dalam hotel lagi, ID card harus selalu dipakai. Alhamdulillah tempat kita lumayan representatif. Di antaranya adalah untuk pemantapan niat. Kemudian satu hal yang sangat penting juga selain pemantapan niat adalah kita saling berkenalan, kita saling ta'aruf, kita saling atau membahas hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah, orang yang melaksanakan ibadah haji. Janji dari baginda Rasul adalah yanfiyanil faqr wa dhunub. Sesungguhnya haji dan umrah itu menghapuskan dosa dan kefakiran. Masya Allah. Jadi dunia dan akhirat. Saya sedikit membahas karena sudah dibahas oleh pemateri manasik Bapak Ibu. Al-faqr wa dhunub. Di sini kita bisa lihat bahwa haji dan umrah itu faedahnya di dunia dan akhirat. Al-dhunub wal faqr. Yang pertama adalah menghapuskan dosa. Kemudian yang kedua adalah tentang dunia, yaitu al-faqr, kefakiran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak dari sisi jumlah, kita berharap lipat gandanya dari sisi berkahnya. Kemudian bisa jadi juga kita maknai bahwa dihapuskannya kefakiran ini adalah setelah kita berhaji dan umrah, sifat-sifat orang fakir itu diangkat dari kita. Artinya apa? Setelah kita kembali dari haji maupun umrah, mentalitas kita berbeda. Kita tidak lagi merasa sebagai orang yang fakir. Ciri-cirinya orang fakir apa Bapak Ibu? Selalu merasa kekurangan. Selalu dunia itu selalu merasa kurang. Bisa jadi setelah nanti pulang dan umrah kita lebih legowo, bisa jadi hati kita lebih tenang, ya, tidak lagi terburu-buru mengejar dunia, tetapi mementingkan akhirat. Jauh kesombongan dalam hati. Jadi kita rendahkan betul, ya, menjadi status kita menjadi takwa Allah. Kita menjadi khusus bapak-bapak. Allahumma ya Allah rizukna ziyaratal haramain marratan ba'da marrah. Allahumma ya Allah ya 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad ala Bismillah, saatnya kita berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan bis yang disediakan oleh El Haramain Wisata. Bapak Ibu ingat perbedaannya apa aja bis di Indonesia dengan di labbaik la syarika lak labbaik Labbaik la syarika lak
dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dulu kau berpikir kemuliaan di tanah suci, kini kau menaik paling lagi, datang dan katakan padanya di sana, واحد متجاورين di sana, محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة. كما نود أن نرحب بأعضاء برنامج الكورتين وأعضاء برنامج غير طبيعي مع أطفال الفتاة الهواء المفتوح. كان تسير معي فتح ببعض أنه قد تكون خلفكم فتح الهواء يجب ترك جميع الأحكام وخلع الغلاء والتقوى ومن العظيم. طيب الكرام استعدت لنجم الأقلام درجة مرفوعة في مقاعد أحكام وشكرا. Airplanes, imbalance preparation for takeoff. Please make sure that your seat belts are securely fastened. Thank you. Para terhormat, kini saatnya kita untuk lepas landas. Kembali kami mengingatkan Anda untuk memastikan sabuk pengamanan dan telah dikenakan kendaraan yang dengan sempurna. Terima kasih. Alhamdulillah sekitar 9 jam penerbangan kita telah sampai di Madinah. Waktu setempat menunjukkan pukul 13 waktu Arab Saudi. أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين. لو جمعت أيام عمري من فرحي ما تساوي لحظة من. Keluar dari pintu kedatangan, kami disambut tim untuk diarahkan ke bis yang membawa kami ke kota Madinah.
Di dalam bis kami mendapatkan pelayanan welcome drink berupa air zam-zam, kemudian ada coklat-coklat dan ayam yang lagi viral di Rabi Al-Baik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Pak Fadlan mohon izin. Jadi saya ketika nanti absen per keluarga, saya sebut nama keluarga Pak Fadlan ya, insyaallah. Keluarga Pak Uti dan Ibu udah sehat udah, alhamdulillah. Walaupun tadi pesawat, masya Allah. Ini saya kasih beliau sudah Allah. Di dalam bis kami juga berkenalan dengan Ustadz Hakul Yakin, pembimbing kami dari Madinah yang juga akan membimbing kami di Mekah nanti. Di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian, mungkin satu persatu ibu ini siapa, bapak ini bapak siapa. Beribadah di cuaca. Madinah sendiri, kota Madinah ini berada di dataran tinggi sebenarnya, walaupun nanti Bapak Ibu dataran tinggi. Kota Madinah ini diapit oleh dua pegunungan, ya, dua pegunungan besar yang menjadi pembatas kota ini. Ada pegunungan air, kemudian ada pegunungan Uhud, yang insya Allah kita akan berziarah nanti di besok lusa. Insya Allah kita berziarah diantaranya mengunjungi makam syuhada yang berada di kaki Gunung Uhud, Kota Makkah, yang nanti insya Allah kita akan ke sana. Kota Makkah itu dia perbukitan ya, perbukitan yang dikelilingi oleh bukit-bukit kecil, lembah yang dikelilingi bukit-bukit kecil. Sedangkan kota Madinah itu adalah lembah luas yang diapit oleh dua pegunungan besar, pegunungan Uhud dan pegunungan Uhud. Itulah kira-kira. Oleh makanya itu, ketika baginda Rasulullah SAW datang ke Al-Munawwar, Madinah artinya apa? Madinah berarti kota peradaban. Munawwarah artinya adalah yang bercahaya. Bukan hanya cahaya lampu yang akan Bapak Ibu lihat di malam hari nanti. Jadi Madinah itu memang tidak akan pernah tidur ya. Bapak Ibu bisa melihat cahaya di mana-mana ketika malam hari. Tapi maknanya juga bisa jadi adalah kota ini ya disinari dengan kenabian baginda Rasulullah SAW, ajaran ke kawasan haram, ke kawasan suci. Jadi di Madinah ini tidak semuanya masuk kawasan haram Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haram rasulika adabi wa su'ul hisabi. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena di Indonesia kita mayoritas mazhab Syafi'i, ibu inilah di depan ya kelihatan perbukitan Uhud yang kami sampaikan tadi. Di depan inilah rangkaian Gunung Uhud, dan insya Allah nanti ketika ziarah kita akan sedikit menjelaskan bagaimana kisah dan sejarah yang terjadi di Gunung Uhud ini, yang mana di kaki gunungnya, di masjid tersebut dimakamkan lebih dari 70 syuhada atau syahid yang berjihad di jalan Allah dan mati syahid ketika peperangan Uhud. Yang keempat, Bapak Ibu, itu sudah masuk area soft wanita. Bisa di luar, bisa juga ibu masuk. Kalau misalnya lagi kosong di dalam, bisa masuk sampai ke dalam. Jadi sholatnya di area dalam Masjid Nabawi. Untuk bapak-bapak hanya belok kiri sedikit, nah itu sudah memasuki area laki-laki. Bisa masuk lewat pintu 17, 18 atau pintu 19. Bisa lurus terus ke dalamnya. Bisa sholat di dalam, tentu saja lebih baik, lebih utama. Untuk sholat asar, kita akan mungkin di kamarnya. Kami mendapatkan penginapan di Madinah ini dekat sekali dengan Masjid Nabawi.
kurang lebih 150 meter dengan gate 330. Dan setelah sampai, kami istirahat sebentar dan bersiap untuk sholat zuhur dan sholat asar. Sengaja kami sholat tidak di pesawat ataupun di bandara, melainkan di Masjid Nabawi ini untuk mengejar kemuliaan yang seperti disampaikan di hadis yang disampaikan oleh pembimbing tadi ya, yaitu 1000 kali dibanding masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram yang 100.000 kali lipat. .com tidak dingin. Setelah sholat maghrib tadi, kita juga melaksanakan sholat fardu kifayah jenazah ya. Jadi di sini setiap ba'da sholat fardu dilaksanakan sholat jenazah, kemudian baru kita melaksanakan sholat sunnah lainnya.
Ada Pratman Kalimantan dan Aki itu udah masuk. Perjalanan Jakarta Marina kita cukupkan pada bagian ini. Kita sambung di bagian berikutnya ya. Sampai jumpa.